Assalamualaikum, kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dua segitiga. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama kita mulai syarat dua segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, pada gambar ini, sudut B Sudut B ini sama dengan sudut E. Ini sudah jelas bersesuaian. Sudut B bersesuaian dengan sudut E, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut E. Sudut B sama dengan sudut E adalah sudut yang bersesuaian. Maka sisi AC sama dengan sisi DF, sisi yang bersesuaian. Ya. Kenapa bersesuaian? Karena di hadapan sudut B, AC di hadapan sudut B, sedangkan DF di hadapan sudut E. Sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dan DE, sehingga AB sama dengan DE. BC dan EF, sehingga BC sama dengan EF. Kemudian CA dan FD, maka CA sama dengan FD. Selanjutnya, dua sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian adalah sudut B dan sudut E. Sehingga besar sudut B sama dengan sudut E. Selanjutnya adalah sudut A dan sudut D. Sudut A dan sudut D. Maka besar sudut A sama dengan besar sudut D. Kemudian sudut C dan sudut F, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut F. Jika segitiga ABC dan segitiga DFF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah kongruen. Catatan, ada hal yang harus kalian ingat ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, misalnya pada gambar berikut ini, segitiga ABC dan segitiga DEF, ya. Warnanya, perhatikan warnanya. Titik sudut A berhadapan dengan BC yang warnanya merah. Begitu juga dengan titik sudut D berhadapan dengan EF yang warna merah. Kemudian titik sudut B berhadapan dengan sisi AC warna hijau, sama-sama warna hijau. Kemudian titik sudut E berhadapan dengan DF, sama-sama warna hijau. Kemudian titik sudut C berhadapan dengan sisi AB, sama-sama warnanya biru, ya. Kemudian titik sudut F berhadapan dengan DE yang sama-sama warna biru. Jadi menuliskannya segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jadi harus bersesuaian. A bersesuaian dengan D, B bersesuaian dengan E, dan C bersesuaian dengan F. Atau segitiga BAC kongruen dengan segitiga EDF, ya. Harus urut. B
bersesuaian dengan E, A bersesuaian dengan D, C bersesuaian dengan F. Urut ya, sama. Atau juga CBA kongruen dengan segitiga FED. C bersesuaian dengan F, B bersesuaian dengan E, A bersesuaian dengan D. Ya. Bukan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDF, atau segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFD, atau yang lainnya. Ya, kalau ini kan nggak bersesuaian akhirnya. Lihat warnanya, merah dengan hijau, hijau dengan merah, biru dan biru, akhirnya tidak bersesuaian. Paham ya? Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasang sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Misalnya, yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau disebut juga dengan sisi-sisi-sisi. Misalnya seperti gambar di bawah ini. Di sini ada ketiga pasang sisinya mempunyai simbol yang sama. Seret 1, seret 2, dan seret 3. Nah, ini menandakan bahwa panjang sisinya adalah sama, bersesuaian. Sisi 1 bersesuaian dengan sisi 1, sisi 2 bersesuaian dengan sisi 2, sisi 3 bersesuaian dengan sisi 3. Maka segitiga ini sudah bisa dikatakan kongruen karena memenuhi sisi. Berikutnya yang kedua adalah dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, memenuhi kriteria sisi sudut sisi seperti gambar di bawah ini. Ini sisi 1, kemudian sudut, kemudian sisi 3. Ini simbol seret 3 ya. Dua sisi mengapit sudut ya. Sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Paham ya? Berikutnya yang nomor 3, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, atau disebut juga dengan sudut sisi sudut seperti gambar ini. Nah, ini sudut sisi sudut, simbolnya sama ya. Sudut sisi sudut. Nah, kalau yang kedua adalah sudutnya yang diapit. Nah, sekarang sisinya yang diapit oleh kedua sudut yang sama besar. Ya, seperti ini gambarnya, sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Lengkung 1 seret 3 lengkung 2. Lengkung 1 seret 3 lengkung 2. Memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Berikutnya yang keempat adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sudut-sudut sisi seperti gambar di bawah ini. Nah, sudut lengkung 1, kemudian sudut lengkung 2, dan ini sisinya. Sudut lengkung 1, sudut lengkung 2, dan ini sisinya. Paham ya? Berikutnya kriteria yang kelima khusus untuk segitiga siku-siku. Sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Seperti gambar ini. Sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Ini sisi miring, kemudian satu sisi siku ini bersesuaian sama panjang. Ini yang sisi sikunya ini yang mendatar,
sama panjang dengan yang sebelah kanan, kemudian sisi miringnya sama panjang. Di sini sudah ada simbol siku-sikunya bahwa segitiga siku-siku. Paham ya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar segitiga ABC dan segitiga DEC ya. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Kita jawab. Nah, masing-masing gambar ini sudah ada simbolnya, ukurannya ya. Diketahui bahwa AC sama dengan EC. Nah, AC sama dengan EC. Ada simbolnya yang menandakan ukurannya sama. Kemudian sudut ACB itu sama dengan sudut ECB, memenuhi sifat bertolak belakang. Ya, ini bertolak belakang. Kemudian sisi BC sama dengan sisi DC. Ini simbolnya sama, yaitu seret 1. Nah, karena memenuhi kriteria sisi sudut sisi, maka segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga EDC. Ya, ini sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Paham ya? Berikutnya contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar layang-layang PQRS. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Ya. Kita jawab, layang-layang ini terdiri dari dua segitiga ya, dengan garis QS. Yang diketahui adalah PQ sama dengan RQ. Ini ada simbolnya sama panjang. Kemudian PS sama dengan RS, ada simbolnya sama panjang. Kemudian QS pada PQS sama dengan QS pada RQS ya. Berdasarkan kriteria sisi, maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Ini PQ sama panjang, PS sama panjang, dan QS juga sama. QS ini berimpit, miliknya segitiga PQS, juga miliknya segitiga RQS. Jadi memenuhi kriteria sisi. Bisa dipahami ya? Contoh yang ketiga. Misalnya ada gambar lingkaran ini, kemudian ada tali busur AE dan tali busur BD, sedangkan titik pusatnya adalah C. Nah, titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Nah, dua segitiganya adalah ACB dan segitiga DCE. Jawab, CB sama dengan CA. CB sama dengan CA. Ini adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan sudut ACB sama dengan sudut ECD. ECD bertolak belakang. Sedangkan CD dan CE juga jari-jari lingkaran. Berarti ini memenuhi kriteria
sisi, sudut, sisi. Jari-jari lingkaran, titik pusat, kemudian sisi, jari-jari lingkaran juga. Berarti sisi, sudut, sisi. Memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi, maka segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCE. Kita lanjutkan pada contoh 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik O adalah titik pusat lingkaran dalam dan luar. AB garis singgung dan titik P adalah titik singgungnya pada lingkaran kecil. Dengan menggunakan kekongruenan segitiga, tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB. Nah, tunjukkan bahwa titik P ini adalah titik tengah AB. Jawab. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu segitiga AOB adalah segitiga sama kaki. Karena OA sama dengan OB ini adalah jari-jari. Jadi segitiga AOB adalah segitiga sama kaki. Sudut OAB sama dengan sudut OBA. Ini sudut OAB, ini titik sudut A, dan sudut OBA ini sama, ini titik sudutnya. Atau sudut OAP sama dengan sudut OBP. P adalah titik singgung lingkaran kecil. OP tegak lurus dengan AB. Ya, P ini adalah titik singgung dan OP ini tegak lurus dengan AB. Lihat segitiga OAP dan segitiga OBP. Nah, lihat segitiga OAP dan segitiga OBP. Sudut OAP, sudut ini sama dengan sudut OBP. Nah, ini sama-sama lancip. OPA sama dengan OPB, yaitu 90 derajat. Ya. Sudut sudut AOP sama dengan sudut BOP, sehingga sudut AOP sama dengan sudut BOP. Berdasarkan kriteria sisi sudut sisi, OA sama dengan OB. Ya, OA sama dengan OB, adalah jari-jari. Kemudian sudut OPA sama dengan sudut OPB. OPA sama dengan sudut OPB, 90 derajat. Sudut AOP sama dengan sudut BOP. Maka segitiga OAP dan segitiga OBP kongruen. Akibatnya AP sama dengan BP dan P adalah titik tengah AB. Paham ya? Nah, adik-adik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.